Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how's it going? Perkenalkan, saya Farhan Setiawan, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5, kelas A atau kelas ekonomi dengan NIM 111801505 kali 44. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengajar yaitu Bu Neng Sri Nuraini. Halo Bu Neng. Okay, in this video I'd like to tell you about my PowerPoint, the topic of peran sektor publik dan ziswaf dalam perekonomian. Tema yang sangat menarik, bukan? Ya, tentu saja tema ini sangat menarik kita kaji karena begitu besar dampak ataupun efek yang akan kita dapatkan dari materi ini. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa apa itu sih sektor publik itu? Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Contohnya, ada pendidikan, ada kesehatan, ada militer, ada transportasi umum, dan masih banyak sektor-sektor lainnya. Kemudian apa itu sih ziswaf itu? Ziswaf itu merupakan singkatan dari zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Jadi ziswaf itu adalah bentuk ajaran Islam yang mengajak umat manusia untuk peduli terhadap sesama. Keempat filantropi ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama bernilai ibadah dan meningkatkan solidaritas antar umat manusia. Lanjut ya. Nah, kan kita membahas tentang sektor publik dan juga ziswaf ini, apa kira-kira dampaknya ataupun perannya terhadap perekonomian ya. Jadi pertama-tama saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa apa sih kira-kira peran pemerintah itu, seberapa penting peran pemerintah itu terhadap perekonomian gitu ya. Jadi peran pemerintah itu menjadi sangat penting karena mengemban tugas sebagai penanggung jawab, regulator, dan juga pelaksana kebijakan publik yang harus memastikan kegiatan ekonomi itu berjalan sesuai syariat Islam. Namun, karena adanya perubahan zaman, lemahnya peran ataupun kontrol pemerintah terhadap sektor ziswaf itu hanya dilakukan ataupun banyak dilakukan di kalangan masyarakat saja, tanpa adanya cakupan yang sangat luas, yaitu cakupan negara ya. Oleh karena itu, perlu prinsip tata kelola ataupun core principle yang sangat baik untuk sektor ziswaf ini agar memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi perekonomian. Jadi sedikit informasi buat teman-teman bahwa keuangan publik ataupun sektor publik itu sudah ada ya sejak zaman Rasulullah SAW berupa ziswaf. Nah, jadi ada kaitannya antara sektor publik dan juga ziswaf ini. Makanya temanya itu kan judulnya peran sektor publik dan juga peran ziswaf dalam perekonomian. Nah, kedua hal ini adalah hal yang sangat penting ataupun sangat urgent dalam suatu perekonomian negara. Karena untuk mencapai falah ataupun kesejahteraan dunia akhirat yang maksimum harus dilakukan peran setiap lini perekonomian yang ada di negara. Tidak hanya menyerahkan seluruh aktivitas ekonominya kepada mekanisme pasar. Seluruhnya harus dikelola bersama-sama, baik itu sektor publik dan juga sektor ziswaf ini. Kita lanjut ya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita membahas tentang ekonomi syariah. Jadi ada 5 aspek. Yang pertama zakat, yang kedua la riba ataupun tidak ada ribawi. Yang ketiga, la gharar wala darar. Tidak ada ketidakjelasan dan juga kecurangan. Yang keempat, iswaf ataupun infak, sedekah, dan wakaf. Dan yang terakhir, la maisir ataupun tidak ada kecurangan. Nah, itulah aspek yang diperhatikan oleh ekonomi syariah. Jadi aspek ini harus benar-benar diterapkan untuk membentuk suatu perekonomian yang luar biasa gitu. Nah, ekonomi syariah pertama itu
mengendalikan harta individu agar mengalir secara produktif. Kemudian distribusi pendapatan untuk menjamin inklusivitas seluruh masyarakat. Dan yang ketiga, optimalisasi bisnis, jual beli dan berbagai risiko. Kemudian transaksi muamalat berdasarkan kerjasama yang berkeadilan, transparan, tidak membahayakan keselamatan dan tidak mengandung zat haram. Kemudian partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Dan yang terakhir yaitu transaksi keuangan terkait erat sektor real, ada underlying transaction, melarang spekulasi tidak produktif. Nah, dari kelima aspek ini itulah yang menjadi ciri khas dari ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah. Zakat, la riba, la gharar atau la darar, iswaf, dan juga la maisir. Nah, lanjut ya, kita bahas lagi tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Sudah saya jelaskan tadi bahwa pemerintah adalah khalifah di muka bumi ini untuk mewujudkan falah itu. Jadi pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting gitu buat menjaga falah yang ada di dunia ini. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, al-adl wal ihsan, serta tata kehidupan yang baik, hayatan thayyiban bagi seluruh umat. Peran pemerintah juga yaitu untuk melindungi negara dari illegal property ataupun kekayaan yang batil. Islam tidak mengajarkan kekayaan yang batil, kekayaan pada satu pihak atau yang kita kenal dengan sistem ekonomi liberal ataupun kapitalis. Peran pemerintah juga yaitu untuk menjaga keuntungan yang berlebihan atau profiteering, atau tujuannya hanya untuk keuntungan saja gitu. Kemudian peran pemerintah juga untuk mengontrol harga, menghentikan monopoli dan mengawasi kartel, membuat hukum pengendalian, the law of hijr. Pemerintah merupakan regulator ataupun pembuat hukum ya yang ada di suatu negara. Karena tanpa adanya regulasi ataupun hukum, maka kegiatan ekonomi ini akan berjalan semena-menanya dan tidak teratur gitu. Maka perlu adanya peran pemerintah dalam hal ini. Kemudian peran pemerintah juga menjamin hak-hak pekerja, hak-hak para buruh, dan juga hak-hak para petani gitu, dan hak-hak warga negara lainnya. Menghilangkan penindasan tenaga kerja ataupun yang kita kenal di zaman dulu itu kerja paksa ataupun kerja rodi, romusa. Peran pemerintah juga berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan yang ada di suatu negara, mencegah seminimal mungkin angka pengangguran ataupun angka kemiskinan. Dan juga peran pemerintah adalah mengumpulkan zakat, dan masih banyak lainnya ya peran pemerintah. Kemudian kita lanjut ya ke sejarah ini. Sejarah sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua sumber pendapatan negara yang ada di zaman Rasul, yaitu sumber primer, yaitu adalah zakat dan juga usr. Ya gitulah. Ya, saya jelaskan dulu ya, zakat. Nah, apa sih kira-kira pengertian zakat itu? Zakat itu hukumnya wajib ya, teman-teman, dan termasuk dalam rukun Islam. Pastinya harta yang dikeluarkan saat berzakat itu sama wajibnya, kayak kewajiban sholat, puasa, haji bagi umat Islam yang berkecukupan. Jadi zakat itu merupakan sedekah, tapi yang sedekah wajib bagi umat Islam karena merupakan rukun Islam ya. Kemudian usr, apa itu usr sih? Nah, kita akan bahas ya. Usr merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim maupun non muslim, atau dikenal dengan bea cukai. Nah, jadi usr merupakan bea cukai istilahnya sekarang ya. Kemudian ada sumber sekunder ya, pendapatan negara sejak pada zaman Rasul, yaitu sumber-sumber sekundernya apa aja? Pertama, uang tebusan untuk para tawanan perang. Kemudian pinjaman untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin setelah penaklukan kota Mekah yang kita kenal dengan Fathu Mekah dari Judaimah atau sebelum pertempuran Hawazin. Kemudian ada humus atas rikaz, kayak harta temuan gitu. Rikaz itu harta temuan ya, harta karun. Nah,
Kemudian ada amwal fadlah. Apa sih amwal fadlah itu? Amwal fadlah itu adalah harta yang berasal dari kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau yang berasal dari barang-barang kaum muslim yang meninggalkan negerinya. Kemudian ada wakaf. Nah, wakaf itu apa sih? Wakaf itu merupakan bentuk sedekah yang bentuknya aset. Nah, jadi sedekah, kalau sedekah bedanya dengan sedekah itu bisa juga bentuknya selain dengan aset. Misal contoh perbuatan sedekah, senyum saja merupakan sedekah loh teman-teman. Nah, kalau wakaf itu bentuknya sedekah dalam bentuknya aset gitu. Kayak misal bentuknya tanah, rumah sakit, masjid, bangunan umum, dan lain-lainnya. Nah, kemudian nawaib. Nah, nawaib itu apa sih? Nawaib merupakan pajak yang dibebankan kepada orang kaya muslim dikarenakan negara kekurangan dana akibat perang yang panjang dan menghabiskan kas negara. Kemudian ada zakat fitrah, ya zakat yang kita tunaikan sebelum Idul Fitri, zakat fitrah. Kemudian kurban dan kafarat. Nah, kurban itu pada saat Idul Adha, dan kafarat itu denda ya, denda misalnya hukuman atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim gitu. Kemudian ada denda umum ya. Lanjut ya. Nah, setelah zaman Rasul, kita lanjut ke zaman kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dengan ciri khasnya yaitu zakat selalu didistribusikan setiap periode tanpa sisa. Jadi pada zaman Abu Bakar ini, kasus murtad, kasus cukai, dan kasus orang-orang yang menolak zakat itu ditangani. Maksudnya di zaman Abu Bakar ini itulah hal-hal ataupun fenomena yang sering terjadi, makanya ditangani oleh Abu Bakar. Kemudian sedikit cerita juga bahwa mendekati wafatnya Abu Bakar tuh rela menyumbangkan seluruh sumber pendapatan beliau, karena sumber pendapatan negara itu pada saat itu tipis, sehingga dia menyumbangkan seluruh kekayaan pribadinya untuk digunakan sebagai pembiayaan. Kemudian setelah zaman Abu Bakar, kita lanjut ke zamannya Umar dengan ciri khas ataupun kebijakannya yaitu zakat dan khums dan sedekah, kharaj, fa'i, jizyah, usr, dan sewa setiap tahunan tanah. Kemudian di zaman selanjutnya setelah zaman Umar ada zaman Utsman dengan kebijakannya yaitu meningkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun dan dana pembangunan di wilayah taklukan baru. Kemudian Khalifah Utsman juga membuat beberapa perubahan administrasi dan meningkatkan kharaj dan jizyah dari Mesir. Kemudian setelah zaman Utsman ada zaman Ali. Pada zaman Ali itu kebijakannya pungutan khums atas ikan ataupun hasil hutan dan mendistribusikan seluruh pendapatan di Baitul Mal ke provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah. Baitul Mal yang ada di Madinah, di Busra, dan di Kufa. Nah, sedikit cerita juga ya. Jadi Baitul Mal itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Baitul Mal itu merupakan lembaga keuangan negara atau istilahnya bendahara negaranya gitu. Bendaharanya negara. Jadi tugas Baitul Mal itu adalah mengurus kekayaan negara, mengatur keuangan negara yang sudah ada sejak abad ke-7, sejak zaman Rasulullah SAW, yang pada saat itu berada di Masjid Nabawi, kantor pusatnya. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Karakteristik keuangan publik Islam. Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan negara menjadi 4 jenis. Pertama yaitu zakat, pungutan wajib atas muslim yang ketentuannya sudah diatur oleh Allah. Kemudian aset atau kekayaan non keuangan yang diperoleh dari ghanimah ataupun harta rampasan perang, ada fa'i ataupun amwal fadilah.
Ya, fa'i. Ya, kita cari ya. Fa'i itu apa sih? Fa'i itu yaitu harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan. Artinya, penduduknya kabur, tidak mengadakan perlawanan, atau terjadinya kesepakatan damai. Kemudian doribah, yaitu pungutan wajib yang nilainya ditentukan oleh pemerintah melalui jizyah, kharaj, usyur, nawaib, dan sebagainya. Doribah atau pungutan wajib ya. Kemudian ada penerimaan publik sukarela, yaitu objek dan besarannya diserahkan kepada pembayar. Jenis penerimaan ini meliputi infak, sedekah, wakaf, hadiah, dan sebagainya. Ya, saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang infak. Tadi belum saya jelaskan secara spesifik infak. Jadi infak itu artinya sedekah dalam bentuk harta benda. Misalnya infak itu kalau sobat ngasih uang nih ke kotak amal masjid, ngasih bantuan ke panitia pembangunan musola, atau bantuan tetangga yang membutuhkan. Nah, itu infak. Beda ya antara infak, sedekah, dan wakaf. Beda cuma hanya aktualisasinya saja, tapi sebenarnya itu merupakan sumbangan sukarela semuanya gitu, yang bernilai ibadah di mata Allah. Kemudian slide selanjutnya ya. Nah, ini slide 8 ini itu ada mekanisme bagaimana dalam sistem ekonomi suatu negara itu berjalan dengan bagus gitu. Pertama ya, kita lihat ada dua jenis sektor, yaitu zakat harta dan juga pajak, ada PBB dan PKB. Nah, fungsi zakat itu adalah mendorong harta mengalir produktif, itu ke atas. Ini ke bawah. Kalau pajak itu ke atas ya, arah panahnya. Nah, kalau zakat kan fungsi zakat dalam distribusi pendapatan yaitu adalah untuk mengurangi poor atau miskin, dan juga untuk menalangi atau menjembatani para kaum rich ataupun kaum yang kaya yang mempunyai uang, tanah, harta, emas gitu. Nah, jadi di situ peran zakatnya. Orang yang kaya membantu nih orang yang miskin. Nah, itulah mengapa zakat itu sangat dibutuhkan gitu dalam perekonomian negara. Kemudian pajak, kalau pajak itu kenanya ke pendapatan asli daerah, PAD. Lanjutlah itu sampai ke APBN ataupun APBD. Kemudian zakat tadi juga bisa terusannya ke APBN atau APBD. Nah, saya jelaskan nih, kalau yang C yang ada di situ maksudnya adalah konsumsi. Kalau yang I itu investment atau investasi ya. Kalau G itu government atau pemerintah. Nah, dari pendapatan zakat dan juga pendapatan pajak itu harus menghindarkan dari aspek riba. Nah, aspek riba ini kenapa harus dihindarkan? Karena riba menghambat investasi produktif. Nah, sedangkan harta yang kita zakat itu dan juga iswaf ataupun infak, sedekah, wakaf itu akan mengalir ke APBN ataupun APBD. Sama juga halnya dengan pajak gitu. Kemudian partisipasi sosial berupa iswaf itu untuk kepentingan publik. Makanya semuanya itu bersumber dari zakat dan mengalir kepada APBN atau APBD, sehingga terjadinya mekanisme pasar yang produktif, terjadinya konsumsi dan produksi yang lancar. Itulah mengapa zakat dan juga pajak itu harus lancar gitu teman-teman. Jadi zakat dan pajak itu dua hal yang sama sebenarnya, tapi dalam konteksnya itu beda. Itulah mengapa negara itu sangat mementingkan zakat dan juga seharusnya mementingkan zakat dan juga pajak, bukan hanya mementingkan pajak gitu. Lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini yaitu adalah tentang data penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang ada di Indonesia pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Pada tahun 2015, dana ZIS ini, zakat, infak, sedekah yang disalurkan untuk tujuan sosial kemanusiaan mencapai
846 miliar. Angka yang lumayan besar ya teman-teman. Nah, dari dana sejumlah 846 miliar itu digunakan buat sosial kemanusiaan. Ada juga nih sektor ataupun ya sektor lain lah, seperti pendidikan, ekonomi, dakwah, dan kesehatan yang disalurkan ke pendidikan itu sejumlah 432 miliar di tahun 2016. Untuk ekonomi 315 miliar, dakwah 304 miliar, kesehatan 189 miliar. Nah, kemudian di tahun 2016, 2017, 2018 secara keseluruhan jumlahnya itu alhamdulillah meningkat ya. Iya, meningkat. Kecuali di tahun 2016 ini yang sosial kemanusiaan itu menurun 3 miliar. Oh, enggak, itu dari sektor pendidikan. Kalau di sosial kemanusiaan menurun 714 miliar. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya di tahun 2016, 2017, 2018 bagaimana kenaikan ataupun penurunan dari penyaluran zakat, infak, dan sodako. Tapi menurut data yang diambil dari Lokadata ini, alhamdulillah untuk sektor zakat, infak, dan sodako ini sudah lumayan besar. Tapi kedepannya kita berdoa saja ya, semoga jumlahnya itu lebih gede daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu ya teman-teman. Nah, sampailah kita pada simpulan. Peran pemerintah dalam perekonomian yang islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu keteladanan dari konsep kekhalifahan, konsekuensi, adanya kewajiban kolektif, fardu al-kifayah, serta adanya kegagalan pasar, market failure dalam merealisasikan falah. This way, pemerintah harus memperhatikan aspek-aspek perekonomian ini karena aspek perekonomian Islam yang didasari atas dasar rasionalitas yang kokoh itu kan membuat negara kita menjadi lebih maju, teman-teman. Sejarah pada masa Rasulullah SAW menunjukkan bahwa keuangan publik tertumpu untuk mempertahankan eksistensi syariah. Kemudian sumber-sumber keuangan publik secara syariah, yaitu zakat bersifat sukarela dalam bentuk infak, wakaf, dan sedekah. Jadi sejak masa ataupun zaman Rasulullah SAW itu, keuangan publik ini digunakan untuk mempertahankan eksistensi syariah dalam suatu negara. Pada zaman itu kan bentuknya khalifah, bukan negara ya. Jadi Rasul itu sebagai pemimpin agama dan juga pemimpin negara itu mengatur ya segala lini kehidupan pada zaman itu, pada zaman Rasul, mengatur bagaimana ekonomi itu bisa tersalurkan dengan rata semuanya gitu. Tidak ada kaum yang miskin dan juga tidak ada kaum yang terlalu kaya. Tata kelola zakat ataupun zakat core principle mencakup prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan zakat dalam kerangka regulasi dan pengawasan yang baik. Selanjutnya, tata kelola wakaf core principle mencakup prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan wakaf dalam kerangka regulasi dan pengawasan yang baik. Maksudnya di sini adalah tata kelola zakat, infak, sodako, dan wakaf itu harus dilaksanakan mencakup prinsip-prinsip pokoknya gitu, harus dilaksanakan adanya regulasi yang pas, adanya pengelolaan dan juga kerangka regulasi yang baik, itu akan menghasilkan ziswaf yang lebih baik lagi gitu. Maksudnya ziswaf itu bisa menjadi sesuatu yang sangat membantu perekonomian negara. Maksudnya zakat, infak, sodako, dan wakaf itu harus diperhatikan oleh suatu negara. Harus adanya tata kelola yang baik gitu. Dan juga sektor publik juga harus diperhatikan dengan baik. Jadi kurang lebihnya begitu teman-teman, simpulan dari PowerPoint yang saya sampaikan kali ini. Sampailah kita pada slide terakhir teman-teman. Terima kasih, thank you for you all sudah menyimak presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ada sedikit pantun nih buat teman-teman semua. Pergi ke Medan naik kereta api. Cukup sekian dan ketemu lagi kita. Bye.
Uh, I hope you learn something teman-teman. Ambil yang baik-baiknya dan juga buang yang buruk-buruknya. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian teman-teman.